Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Udin Nulis. Masih bersama saya Ahmad Samsudin sebagai instruktur di video ini. Ini adalah video kedua dari seri belajar HTML dalam web programming. Jika di dalam video sebelumnya kita sudah belajar tentang pengantar HTML, bagaimana sejarahnya, seperti apa sejarah perkembangannya, dan apa fungsi dan kedudukan HTML di dalam web programming. Di dalam video ini kita akan belajar membuat file HTML kita yang pertama. Nanti kita akan menulisnya menggunakan Notepad dan browser ya, sebagai pengenalan awal pembuatan website. Dan kata pertama nanti yang akan kita buat adalah hello world. Biasanya kalau kita belajar sebuah bahasa pemrograman baru, kata mutiara pertama yang selalu menjadi latihan adalah hello world. Nah, oke. Pertama, kita siapkan dulu folder yang akan digunakan untuk menyimpan semua project kita nanti. Taruhlah misalkan saya meletakkan project itu di sini ya. Saya membuat sebuah folder namanya belajar website. Ini misalkan ini saya hapus saja. Oke, ini nanti semua project kita simpan di sini. Kemudian kita buat file baru, klik kanan, new. Kemudian pilih text document. Nah, di sini settingan biasanya kalau di tempat Anda belum muncul tipe datanya, Anda harus munculkan dulu. Jadi kita ketik di sini index.html. Nah, ada prompt untuk menanyai apakah Anda mau mengganti ekstensi nama filenya gitu ya. Yes. Mungkin di tempat Anda belum, Pak, tipe datanya nggak ada, kita bisa munculkan. Pilih view di sini. Kemudian di sini ada file name extension harus tercentang. Pastikan ini tercentang. Karena kalau ini tidak tercentang, dia akan tidak bisa di rename ya. Misalkan saya buat tadi text dokumen gitu. Saya ketik index.html, enter. Dia akan tetap menjadi sebuah teks. Tipe datanya text dokumen. Kenapa? Karena file name extensionnya belum dicentang, jadi kita harus centang dulu. View file name extension tercentang. Nah, ini ketahuan ya, ini bahwa yang file ini adalah teks. Oke, kita hapus. Kemudian kita klik kanan, pilih open with notepad. Ini asumsinya Anda belum menginstal kode editor gitu ya. Nanti kita bahas perbedaannya, enaknya menggunakan kode editor. Oke, kita sudah punya nama file, namanya adalah index.html. Nama index adalah sebuah file yang secara default akan diakses terlebih dahulu oleh website. Biasanya ini untuk PHP ya, atau untuk pemrograman server side. Yang akan selalu dibuka terlebih dahulu adalah index. Makanya kita beri nama index.html. Oke, kita mulai saja coding. Sini view ini saya perbesar dulu fontnya biar kelihatan. Oke, 14 saja cukup saya kira. Oke, pertama adalah kita ketik doctype HTML. Doctype HTML ini adalah sebuah standar baru yang diterapkan oleh W3C ya untuk HTML5 atau generasi HTML yang terbaru. Untuk yang sebelumnya ini tidak perlu ditambahkan, tapi kalau sekarang sebaiknya kita beri ini agar file HTML kita bisa mensupport fasilitas atau standar baru dari HTML5. Kemudian kita ketik juga HTML. Jangan lupa langsung ditutup dengan /HTML begini ya. Ini kebiasaan yang baik, Anda harus biasakan. Kemudian HTML itu serangkaian dari head dan
body berarti kita ketik head dulu. Head ini kepala, artinya maksudnya apa? Maksudnya semua yang dimasukkan atau yang tertulis di dalam head ini tidak akan muncul di dalam body atau tidak akan muncul di dalam kontennya. Oke, ini kita blok begini, kemudian kita tab. Ups, sorry, nggak bisa ya. Kita tab manual ya. Kenapa harus di tab? Biar rapi. Kemudian ini ada body. Oke. Nah, sudah selesai. Ini masih kosong. Kita bisa simpan dulu. Apakah ada sesuatu yang berarti nanti biar kita tahu perubahannya gitu ya. File save ini sudah namanya index.html. Kita mau buka, bisa klik 2 kali atau klik kanan open with. Bebas ya. Kita klik 2 kali aja langsung. Kita klik 2 kali langsung, munculnya adalah mana? Oh ya, sorry. Di layar sebelah ternyata. Ini masih kosong. Ini masih kosong, namanya index.html. Oke, sekarang kita edit dulu. Saya ketik di sini hello world. Itu ya. Saya save, file save. Kemudian kita refresh di sini. Nah, ini sudah muncul halo dunia, hello world. Berarti kita sudah berhasil untuk membuat halaman HTML pertama kali. Nah, kemudian untuk headnya ini bisa kita beri title atau judul ya, karena ini kalau Anda lihat ini masih link dari alamat filenya. Kita bisa tambahkan di sini adalah title. Oh sorry, markup title ya. Judul web pertamaku misalkan. Oke, saya simpan. Saya refresh. Nah, ini namanya sudah berubah, judul web pertamaku. Oke, itu tadi adalah pemanfaatan atau cara membuat halaman website yang pertama. Nah, sekarang saya contohkan apa perbedaannya menggunakan Notepad ini. Ini tadi kita seperti ini ya. Dengan menggunakan kode editor. Misalkan di sini saya menggunakan bracket. Oke. Saya menggunakan bracket. Saya coba ini saya hapus saja semua. Nanti kita atur ulang ya bracketnya ya, biar Anda tahu gitu. Kita atur ulang. Apa yang pertama kali diatur atau disesuaikan menggunakan bracket ini adalah Anda bisa mengubah warnanya. Tempatnya di view tema, warnanya bisa terang begini atau gelap. Saya lebih senang gelap biar di mata tidak sakit ya. Kemudian yang kedua adalah silahkan Anda panggil foldernya, folder di mana kita meletakkan project-project kita. Pilih open folder, kemudian di sini sudah ada foldernya belajar website. Kita pilih select folder. Oke. Nah, di sini sudah ada file index.html yang tadi kita buat. Nah, perbedaan dengan Notepad ini Notepad misalkan saya close ya. Oke, misalkan ini saya tambahkan sebuah tag baru namanya adalah H1 gitu ya. Ini kalau di dalam bracket H1 ini sudah ada pilihan, enak sekali. Kita ketik tab. Oh sorry, H1 ini enak sekali gitu ya. H1 tutup, H1 kurung tutupnya atau slash tutupnya langsung dibuatkan otomatis. Misalkan ini ketik judul. Oke, kita save. Ini harus di refresh ya kalau menggunakan ini ya, refresh begini. Nah, kalau Anda menggunakan bracket, saya sarankan Anda menginstal Chrome. Kenapa? Karena dengan menggunakan Chrome, ini misalkan Chrome-nya saya tutup ya, saya close, tapi harus ada Chrome-nya dulu. Kita bisa memanfaatkan fasilitas bracket ini, namanya adalah live preview di sini. Kita klik di sini live preview, dia akan mengaktifkan Chrome yang barusan saya tutup akan aktif dan dia akan muncul. Nah, bedanya antara
yang saya menggunakan Notepad tadi dengan bracket ini, fasilitas live preview ini bisa kita manfaatkan untuk melihatlah secara langsung hasil dari perubahan yang kita lakukan di dalam halaman websitenya. Misalkan nama saya, tuh kan dia namanya live preview gitu ya, belum disimpan, ini belum disimpan. Jadi kalau sudah tersimpan titiknya hilang, kalau belum dia ada titik begini, ini berarti namanya filenya belum tersimpan, ini filenya belum tersimpan. Tapi sudah bisa muncul di sini. Halamannya juga berubah namanya, ada IP-nya gitu ya, IP lokal. Nama saya Syamsuddin. Saya save. Tuh ya, hilang ya, simpan, titiknya hilang, berarti dia sudah tersimpan. Ini adalah fasilitas live preview. Kemudian yang kedua, Anda bisa menambahkan atau menambahkan CSS di dalam halaman web ini menggunakan bracket. Contoh misalkan klik tagnya kemudian Ctrl E. Nah, there are no style sheet in your project, create one to add as CSS rules. Ini kalau karena ini halaman ini masih kosongan dan belum ada file CSS-nya, dia ada prompt seperti ini. Nanti kita lanjutkan lebih dalam lagi tentang CSS. Saya kira kita cukupkan sekian. Anda sudah berhasil membuat halaman HTML pertama Anda dengan nama Hello World ya. Nah, baik, sekian tadi review sedikit tentang halaman web pertama kita, kemudian pemanfaatan bracket di dalam pembuatan website. Terima kasih sudah hadir sampai akhir video ini. Saya akhiri cukup sekian. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.